apa kabarnya semua hari ini? Koko harap kalian semua sehat ya. Dan juga tetap terus semangat belajar firman Tuhan. Meskipun sekolah minggu kita hanya dari video aja, tapi Koko harap kalian semua tetap terus mau belajar firman Tuhan, rajin terus mengikuti sekolah minggu, dan nggak main-main ya. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita berdoa dulu yuk. Lipatkan tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih membangunkan kami pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu lagi. Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini pernah ngikut-ngikutin orang, mengikut orang? Jadinya kalau dia lompat atau lari, kita harus ikutin. Sama kayak ini nih, bisa nggak diikutin? Terus yang ini, bisa nggak diikutin? Pasti masih bisa ya. Nah, kalau sudah gerakan yang satu ini, bisa nggak diikutin? Atau mungkin yang ini susah ya. Jangan dicoba, ntar malah sakit badannya. Oke? Nah, firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang mengikut seseorang. Siapa ya yang kita ikutin? Yuk dengerin firman Tuhannya. Nah, pada suatu malam, Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjamuan malam terakhir. Di sana Yesus dan murid-muridnya sedang makan nih. Lalu Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan mati. Dan juga para murid-muridnya tidak akan bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus berkata kalau ia akan selalu mengikut Yesus. Seperti ada di dalam Alkitab pada Matius 26 ayat yang ke-34. Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Menyangkal itu tidak mengakui ya, atau berbohong. Lalu Petrus pun menjawab Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Dan semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ayatnya ayat Matius 26 ayat yang ke-35. Nah, adik-adik, Petrus dan murid-murid yang lain berkata bahwa enggak Tuhan, enggak Yesus, sampai mati pun kami akan mengikuti engkau. Tetapi pada saat malam itu juga tentara Romawi datang dan juga menangkap Yesus. Ketika Yesus ditangkap, maka semua murid-muridnya pun kabur semua. Gak ada yang menemani Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun digiring ke dalam ruang pengadilan dan Petrus diam-diam mengikuti Yesus ke sana. Nah, pada saat Petrus mengikuti Yesus, ada seorang hamba perempuan yang bilang kepada Petrus, "Loh, kamu kan orang yang sama-sama dengan dia. Kamu orang yang sama-sama dengan Yesus terus." Tapi Petrus bilang apa? "Enggak, aku enggak kenal." Petrus menyangkal Yesus 1 kali. Setelah itu Petrus pun pergi. Dan ketika Petrus pergi untuk berkeliling lagi dan ada seorang hamba lagi yang melihat Petrus. Lalu bilang, "Kamu orang yang sama-sama dengan Yesus kan? Kamu orang yang selalu bareng-bareng dengan Yesus kan?" Tapi tahu nggak adik-adik, Petrus bilang apa? Enggak. Kamu pasti salah lihat. Bukan aku. Aku nggak kenal sama dia." 2 kali Petrus menyangkal Yesus. 2 kali Petrus berbohong. Lalu Petrus pun kabur lagi, pergi lagi lihat dari tempat yang lain.
Ia tetap melihat Yesus di dalam pengadilan. Lalu orang banyak pun datang dan mendekati Petrus, lalu bilang, "Hei kamu pasti temannya Yesus ya? Kamu orang yang selalu bareng-bareng dengan Yesus kan?" Tetapi Petrus bilang apa? Dia marah bahkan. Petrus marah dan bilang, "Aku bukan murid Yesus. Aku nggak kenal Yesus." Lalu tiba-tiba ayam pun berkokok. Lalu Petrus pun ingat dengan apa yang dikatakan Yesus tadi. "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Petrus pun berbohong dan menyangkal sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Mendengar ayam yang berkokok itu pun Petrus merasa sedih. Nah, Petrus pun akhirnya pergi dari tempat pengadilan Yesus. Ia pun kabur dengan hati yang sedih. Nah, tapi firman Tuhan kita nggak selesai sampai di sini. Petrus memang sudah gagal mengikut Yesus. Katanya tadi apa? Ia mau ikut Yesus bahkan sampai mati. Tapi padahal waktu Yesus disidang aja, Petrus udah ketakutan duluan. Dia nggak berani ikut Yesus. Nah, tapi tahu nggak? Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan yang selanjutnya bagi Petrus. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian dan juga bertemu dengan seluruh murid-muridnya, Yesus pun bertanya kepada Petrus. Diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-18. Seperti ini ya bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus pun berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, adik-adik, maksud Yesus di dalam berkata "Gembalakanlah domba-dombaku" itu artinya ikutlah aku. Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan bagi Petrus untuk tetap mengikut dia. Meskipun Petrus pernah gagal untuk mengikut Yesus. Nah, terus apakah Yesus cuma bilang ikutlah aku ini hanya kepada Petrus doang? Atau untuk kita juga? Untuk kita juga dong. Kita kan anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Yesus dan juga merupakan murid-murid Yesus. Kita juga harus mengikuti Yesus. Meskipun susah, sama kayak Petrus. Susah buat mengikuti Yesus. Pasti ada aja halangannya. Tapi kita tetap harus berjuang untuk mengikuti Yesus. Minta pertolongan kepada Tuhan agar bisa mengikuti Yesus. Mengikuti segala kehendak yang Tuhan inginin. Jadi, misalkan nih, lagi ujian. Kalau kita mengikuti Yesus, kita nggak boleh nyontek. Nah, susah nggak buat nggak nyontek? Susah kalau kita nggak belajar. Makanya sebelum ujian harus belajar dulu.
belajar dulu dan berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan agar kita nggak usah nyontek dan bisa dapat nilai yang bagus. Atau mungkin waktu ditanyain mama, siapa yang berantakin kamar, siapa yang mainnya sampai kotor-kotor kayak gini, lalu adik-adik mau bohong, nggak mau ngaku, itu bukan mengikut Yesus lagi, ya. Jadi minta pertolongan Tuhan agar kita dapat terus mengikut Yesus, menjadi seperti apa yang dikehendaki Yesus. Oke? Tetap hidup suci, kudus, dan tidak berbuat yang jahat. Ya, adik-adik ya. Nah, segini aja firman Tuhan dari Koko. Koko harap adik-adik dan bahkan Koko, Cici, semuanya bisa mengikut Yesus sampai akhirnya nanti kita di sorga nanti bareng-bareng dengan Yesus ya. Jangan lupa aktivitas muridnya dikerjakan, ayat hafalannya dihafal ya. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Bye-bye.